memiliki difficulty yang jauh lebih tinggi daripada anak tersebut. Dan apa yang akan terjadi? Apakah difficulty akan nyampur atau membuat difficulty baru? Ataukah mungkin dibagi sama rata? Atau bagaimana? Semisal nih, mereka berdua dikejar oleh satu entity. Entity ini bakal cepat atau lambat? Entity ini juga bakal lebih ramah atau justru bakal lebih agresif karena ada orang dewasanya? Inilah paradoks pertama, di mana kalau misalnya ada dua individu dengan range usia yang berbeda dan mereka bertemu, mereka akan menciptakan sebuah masalah difficulty backrooms. Itu tadi aja baru 2 orang. Gimana kalau lebih? Gimana kalau misalnya ada komunitas backrooms yang terdiri dari berbagai range usia? Ini justru akan membuat lebih kesulitan dong. Apakah komunitas tersebut akan menciptakan difficulty baru atau apa yang akan terjadi? Apakah mereka akan bercampur jadi satu, ataukah entity akan jauh lebih baik atau lebih agresif? Kita juga nggak tahu. Ini adalah paradoks kedua. Komunitas di mana anggota-anggotanya itu memiliki difficulty yang berbeda dan akhirnya bercampur akan membuat masalah baru. Nah, paradoks-paradoks yang gue bahas ini adalah beberapa faktor yang menurut gue difficulty sesuai umur itu bukanlah sebuah hal yang tepat. Gue yakin banget pasti ada dari kalian yang di rumah mikir, masa sih bang, gimana abang bisa membuktikan teori abah? Wah, ini kudu kita kasih paham nih. Yuk kita langsung ke sepuhnya aja nih, Cain Pixels. Rata-rata komunitas backrooms pasti udah kenal banget dengan yang namanya Cain Pixels. Seseorang yang membuat awalnya backrooms itu nggak pernah dilirik hingga akhirnya populer banget dan mendunia. Jadi safe to say kalau Cain Pixels atau Cain Parsons ini melatar belakangi banyak banget lore di backrooms. Dan backrooms saja akan dijadikan sebuah film di mana direkturnya adalah Cain Pixels. Tapi kalian nyadar nggak nih? Cain Pixels juga pernah membahas teori kalau misalnya apa yang akan terjadi jika anak-anak masuk ke backrooms. Yes, bener-bener dijelasin lengkap banget di Cain Pixels Backrooms Found Footage nomor 2. Yuk, kita bedah videonya. Di awal video, ditunjukkan sebuah karakter. Kita sebenarnya nggak bisa ngeliat jelas ini karakternya bentuknya kayak gimana, atau gendernya apa, karena cuma bisa dengar lewat via suara. Tapi kita bisa menebak secara kasar identitas dari karakter tersebut. Kalau menurut gue nih, berdasarkan kuping gue ya, ini adalah seorang perempuan remaja. Memang si karakter ini bukan anak-anak, tapi remaja itu ya nggak jauh-jauh banget loh dari anak-anak. Jadi kita bisa berspekulasi apapun yang si remaja ini akan lakukan, itu juga kemungkinan akan berlaku untuk anak-anak juga. Found footage ini menunjukkan sebuah video tip di mana si Madison, karakter dari video ini, karena voice actornya namanya Madison, bahwa dia sudah menemukan lokasi no clip ke backrooms. Setelah Madison mencoba untuk no clip menggunakan beberapa alat, ia akhirnya tidak sengaja untuk beneran no clip ke dalam backrooms bersama peralatan lainnya. Ini memaksanya untuk akhirnya berkeliling di backrooms. Tapi apa coba yang kalian sadari? Madison gak masuk ke level yang aman, alias masuk ke level 0. Oke, kita berhasil membuktikan masalah pertama, kalau usia tidak akan berpengaruh pada lokasi level. Madison pun berkeliling, mencoba untuk mencari jalan keluar. Hingga akhirnya dia menemukan sebuah ruangan yang isinya akar-akar yang sangat banyak. Tapi dia nggak tahu nih kalau ruangan ini akan menjadi tempat tragedi dimulai. Sebuah entity yang bernama Howler mulai muncul dan mengejar si Madison. Nah, inilah masalah kedua berhasil kita buktikan. Umur tidak menentukan entity yang friendly atau juga tingkat agresif entity. Entity di backrooms akan selalu hostile dan juga agresif. Mereka tidak peduli dengan umur atau siapapun yang mereka kejar. Dan bisa dilihat dengan cara si Howler mengejar Madison, kelihatan banget nih kalau nih entity pengen banget ngejar. Entity tersebut kemudian terus mengejar Madison hingga Madison akhirnya terjebak di sebuah ruangan dan retakan-retakan hijau mulai muncul. Rekaman pun terputus dan Madison tidak pernah kelihatan lagi. Dan itulah masalah terakhir yang kita bisa buktikan. Anak-anak di backrooms atau usia tertentu tidak akan dijamin keselamatannya di backrooms. Kelihatan banget kalau si backrooms ini berusaha untuk memperangkap si Madison dan juga menyelakainya daripada membawanya ke tempat yang lebih aman. Jadi apa nih kesimpulannya? Dari yang gue kulik tadi, kita udah bisa mengambil sebuah statement. Kesulitan di backrooms tidak didasarkan usia atau spesies. Mau anak, orang tua, atau hewan, gak